lalu menang ya kan, lalu menang menjadi anak angkat dari Sultan Pajang, lalu di kemudian hari mendirikan dinasti baru kerajaan sendiri yaitu Mataram Islam. Kenapa disebut Mataram Islam? Karena mengambil tempat di Mataram kuno, Mataram Hindu-Buddha itu, tapi sudah dalam konteks agama Islam, sehingga mendirikan dinasti baru, kerajaan baru Mataram Islam. Nah, lalu sudah kondang dengan gelar Panembahan Senopati itu. Nulatulaku utama tumraping wong tanah Jawi, wong agung ing Eksikanda, Panembahan Senopati. Saat ini saya sedang bersama dengan Bung Doni Satrio Wibowo. Dia seorang budayawan. Kita akan ngobrol bersama beliau masih tentang cawapres. Bung Doni, sebenarnya saya biasa menyapa Romo ya. Saya nggak tahu juga tuh. Pokoknya orang-orang manggil Romo. Ya, memang biasa dari dulu dipanggil Romo Doni itu. Romo itu Romo Katolik kan? Enggak, Romo itu artinya bapak. Oh, bapak. Nah, jadi itu dipinjam untuk meminjam padre itu kan, father dipinjam oleh mama itu, tapi dipinjam lama nggak dikembalikan, nggak bayar royalti juga ke orang Jawa. Orang itu bahasa Jawa, Romo itu artinya bapak. Tapi Katolik nggak minjem itu kembalikan, nggak ada penjelasan, nggak bayar royalti. Para Romo gereja ini. Lah, kan kami di Jawa masih menggunakan. Nah, jadi kan sekarang malah identik Romo itu dengan Romo yang Katolik itu ya. Lalu di pesantren kan kiai juga tetap dipanggil Romo. Lalu di Jawa Barat karena Rama kan, jadi Mama. Sehingga kiai di Jawa Barat dipanggilnya Mama. Itu dari kata Rama, di lafal Mataraman kan jadi Romo. Lah di Cirebon malah ayah-ayah biasa dipanggilnya Mama. Tidak Barat sih. Iya, Mama. Dari kata Rama itu Romo. Jadi lalu kalau kita di acara trah, kita teriak Romo itu nanti semua laki-laki dewasa akan nengok gitu. Tapi dia sudah menikah, punya anak tuh biasa. Iya. Tapi saya malah dari belum menikah sudah. Jadi seperti konsep yang yang masih nguri-nguri budaya itu lalu dipanggil Romo begitu. Menarik. Ini Bung Doni ini yang menarik, saya kira juga dia tergabung dalam paguyuban Trah Panembahan Senopati. Jadi itu para keturunan-keturunannya gitu ya. Romo ya. Nah ini juga saya kira ini kita undang oleh Senopati, tapi namanya Senapati. Kalau saya di sini kita bikin namanya Senopati Syndicate. Sebenarnya kalau di aksara Jawa tetap tulisannya pakai A. Oh gitu, Senopati tapi dibaca Senopati. Oh gitu. Jadi aksara Jawa itu tetap ditulisannya pakai A. Dan di Pajang Mataram di Mataraman ya dibaca O. Tapi kalau di Bali jadi seperti di Serang Banten juga jadi kan. Lalu di Banyumas, Cirebon dan Madura itu tetap dibaca A. Lalu di Sumedang, Cacarakan itu jadi A. Jadi tulisan di aksara Jawanya tetap A. Tapi siapapun saya kira orang Indonesia ketika dia menggunakan nama Senopati nggak ada masalah ya dari trahnya itu. Karena itu sebenarnya gelar ya, bukan nama lahir. Bukan nama lahir, bukan juga gelar resmi dalam artian kenegaraan tuh gelar populer. Nah, dari artinya panglima gitu ya? Iya, dari Eyang Dananjoyo Stowijoyo ya, atau disingkatnya Danang Stowijoyo. Dia itu siapa? Dia itu putra dari Ki Ageng Pemanahan. Beliau itu lalu dalam konteksnya konflik dengan suksesi Demak itu dengan Aryo Cipang, Aryo Penangsang itu Cipang Manolan berkonflik dengan iparnya yaitu Mas Karepet atau yang dikenal Joko Tingkir yang nanti jadi Sultan Adiwijoyo, leluhurnya Gus Dur. Nah itu adalah ipar karena memperistri Putri Watu Kambang, yaitu putri sulung dari Sultan Trenggono. Jadi sebenarnya masih kerabat, lalu ya konflik itu ya politik. Nah yang dimajukan untuk melawan Aryo Cipang, Aryo Penangsang itu Eyang Danang Stowijoyo itu. Lalu menang ya kan, lalu menang menjadi anak angkat dari Sultan Pajang. Lalu di kemudian hari mendirikan
dinasti baru kerajaan sendiri yaitu Mataram Islam. Kenapa disebut Mataram Islam? Karena mengambil tempat di Mataram kuno, Mataram Hindu-Buddha itu, tapi sudah dalam konteks agama Islam sehingga mendirikan dinasti baru, kerajaan baru Mataram Islam. Nah, lalu sudah kondang dengan gelar Panembahan Senopati itu. Jadi itu gelar apa? Raja atau apa? Awalnya waktu masih anak angkat dari Sultan Pajang ya, karena rumahnya di sebelah utara pasar, gelarnya awalnya Ngabehi Loreng Pasar. Jadi seorang Ngabehi itu pangkat zaman dulu ya. Biasanya punya anak buah di angka ribuan, 1.000 atau 2.000 itu gelarnya sudah Ngabehi. Dari kata kabeh, seluruh gitu kan semua. Nah, awalnya gelarnya Ngabehi Loreng Pasar. Lalu karena waktu pendirian Mataram Islam itu memang ada konflik bersenjata juga, sehingga maju dalam medan perang ya, sehingga gelar beliau terkenal adalah Panembahan Senopati. Nah, Panembahan ini gelar kuno sebenarnya, yaitu pemimpin yang dihormati ya, yang disembah gitu. Jadi tapi itu kayak raja dan sultan gitu. Bukan. Dulu Demak pakai gelar sultan. Lalu Pajang juga gelar sultan. Tapi awal pendiriannya ini malah menggunakan gelar Panembahan. Awalnya. Pendirian Mataram Islam. Lalu putranya Panembahan Nyokrovati juga masih Panembahan. Baru cucunya Sultan Agung yang kemudian kembali memakai gelar Sultan. Sultan. Oh dia. Iya. Jadi awalnya sebenarnya bibit itunya ya Panembahan Senopati itu. Bisa dibilang Mataram Islam ya, pendirinya ya. Kakek dari Sultan Agung. Jadi apa menariknya di Panembahan Senopati itu? Kalau kita sekarang juga paguyubannya ada paguyuban Trah Panembahan. Yang paling menarik ya karena pendiri dinasti. Pendiri dinasti itu kan pasti tiada duanya kan. Dan dinasti itu kalau boleh jujur ya berlangsung lama hingga sekarang, bahkan karena Jogja Solo pun sebenarnya masih dalam konteks dinasti. Jadi Mataram Islam walaupun terbelah dua ya. Masih ada pengaruhnya. Ya Keraton Jogja dan Keraton Solo kan masih Mataram Islam walaupun terbelah dua, tapi tetap menggunakan konteks Mataram Islam. Jadi sampai sekarang dinasti yang beliau dirikan masih ada, belum runtuh. Sejatinya masih ada. Belum runtuh gitu. Dah bahkan terbagi 4. Catur Sagotro itu kan. Jadi di Jogja ada Kasultanan Nyai Jogarto, lalu ada Pakualaman, Kadipaten Pakualaman. Di Solo juga ada Kasunanan, Surakarta, lalu ada Kadipaten Mangkunegaran. Jadi keempat ini tetap dalam konteks Mataram Islam dan masih eksis. Jadi kita bisa katakan kenapa beliau istimewa ya karena sebagai pendiri dinasti dan hingga sekarang dinastinya masih hidup. Walaupun terbelah 4 ya. Jadi satu yang di Solo. Di Solo ada 2. Di Solo ada 2. Di Jogja juga ada. Di Jogja ada 2. Di Jogja siapa aja? Tadi Kasultanan Nyai Jogarto dan Kadipaten Pakualaman. Yang sekarang yang ini, yang populer? Iya dua-duanya populer. Populer ya. Tapi kan yang dia punya istimewa. Karena yang lebih tinggi yang Kasultanan, sama dengan di Solo yang lebih tinggi Kasunanan. Karena Kadipaten di setingkat di bawah keraton, sehingga julukannya bukan keraton tapi puro. Jadi Puro Mangkunegaran kalau di Solo dan yang di Jogja adalah Puro Pakualaman. Nah ini kan kita menggunakan Senopati Syndicate. Ya, artinya ya dia perkumpulan, perserikatan di Senopati. Sebenarnya merujuk ke nama Panembahan. Iya. Kira-kira ada saran nggak? Saran bagaimana? Saran yang diharapkan kita penelitian lah. Penelitian kan harus punya kontribusi ke kemanusiaan, kontribusi kepada kebangsaan, khususnya kan karena kita tadi juga ada ikatan yang masih kuat juga ke Panembahan Senopati kalau dilihat dari perilaku politik lah atau perilaku kenegaraan gitu. Kata kuncinya sebagai tadi pendiri dinasti. Sehingga naskah-naskah yang digubah di Puro Mangkunegaran, yang digubah di Keraton Kasunanan Surakarta, yang digubah di Kasultanan yang digubah di Puro, semua merujuk ke konteksnya adalah Panembahan Senopati. Jadi yang menjadi toladan dalam naskah-naskah Mocopat itu ya, syair-syair tembang Mocopat. Lalu dalam tarian itu yang diangkat juga konteksnya dasarnya adalah Panembahan Senopati. Misalnya ada Bedoyo Ketawang di Keraton Kasunanan Surakarta itu ya, dipentaskan setiap tahun ketika memperingati Jumenengan. Jumenengan itu pengangkatan Raja Susuhunan Pakubuwono itu. Nah,
Bedoyo Ketawang ini menggambarkan pertapaan Eyang Panembahan Senopati ketika di Parangkusumo Laut Selatan, sehingga lalu bertemu dengan Eyang Ratu Kidul. Nah, semua yang diangkat oleh 4 keturunannya ini dalam 4 projo lah katakanlah, kalau dalam konteks Belandanya ada Vorstenlanden, daerah-daerah para bangsawan ini. Nah, Vorstenlanden ini semua keempat-empatnya yang diangkat adalah memang toladan atau intisari kehidupan dari Eyang Panembahan warisan Senopati. Ketauladanan. Iya. Tauladannya kayak gimana tuh? Misalnya ada tembang Sinom ya. Ini ada dari Mangkunegaran serat Bisa Pedotomo ya. bisa tipenya. Nah, bisa Sinom. Kita pakai pelok barang. Nulato laku utama tumraping wong tanah Jawi, Panembahan Senopati. Ntar dulu. Sebentar, ututan dulu. Sambil ngirim Fatihah. Harus ngirim Fatihah. Al-Fatihah. Jadi bahkan nembang pun ada ini ya. Ada apa adabnya. Nulatu laku utama tumraping wong tanah Jawi, wong agung ing eksi kandha, Panembahan Senopati, Kapati Amarsudi, sudaning hawa lan nepsu, binesu tapa brata, tanapi ing siang ratri, memangun karyana tiasing sasomo. Ini saya beri terjemahan bebas ya. Luar biasa. Jadi benar ini terahnya Panembahan Senopati. Jadi ini merinding ini. Makanya tadi belum uluk salam, belum ngirim Fatihah, suaranya tersendat. Ada kesalahan. Nah, jadi dari keempat projo ini ya, projo Vorstenlanden ini, keempat catur sagotro ini, pasti yang diangkat adalah sang pendiri dinasti itu Eyang yang mendirikan dinasti. Nah, kebetulan dari serat Pedotomo itu Nulado laku utama adalah nulado, tauladanilah laku utama atau perilaku-perilaku yang utama. Nulado utama tumraping wong tanah Jawi yang seyogianya wajib atau baik ditiru oleh semua orang di tanah Jawa. Kang Tumeng Tonjo, wong agung ing Sigondo ialah apa? Toladan dari wong agung, orang mulia, orang besar ing Sigondo. Sigondo ini nama lain dari Mataram. Maksudnya Mataram Islam. Ngeksi itu artinya melihat mata. Konsep mata tadi, konsep mata. Nah, ram atau juga diartikan rum artinya bau harum. Wangi, aroma yang wangi atau nama baik yang harum. Nah, Gondo itu artinya juga bau harum. Jadi nama lain Mataram adalah Ngeksi Gondo, karena ngeksi adalah melihat mata, lalu arum adalah mencium gondo gitu. Gondo harum. Wong agung Ngeksi Gondo yaitu siapa? Eyang Panembahan Senopati. Wah, keren banget ya. Iya, Wong agung Panembahan Senopati. Tahun berapa itu? Kapati itu zaman Kanjeng Gusti Manungoro IV. Kapati Amarsudi yang ditoladani apa? Kapati Amarsudi. Kapati itu berusaha mati-matian seperti mencari mentoknya sampai mati. Dalam artian apa? Pokoknya habis-habisan ya dalam konteks kepati itu. Kapati Amarsudi. Amarsudi artinya mencari. Marsudi itu menggelorakan semangat untuk mencari. Terus Kapati Amarsudi sudaning hawa lan nafsu. Sudo itu berkurang alias mengontrol. Mengontrol hawa nafsu. Nah, disinilah konteks pendiri Mataram itu namanya harum dan berkuasa bisa mengayomi negara, bukan dengan menggalakkan hawa nafsu, malah sebaliknya dengan yudo hawa nafsu dengan mengontrol hawa nafsu. Capres ini harus apa? Nah, seyogianya karena betul juga. Kapati Amarsudi sudane hawa nafsu. Nah, pinesu yang topo broto, pinesu itu mesu itu dalam artian berusaha terus menekan ya, mesu budi atau mesu topo broto itu menekan hawa nafsu tadi, menekan gelora-gelora kemudian dengan topo broto. Topo broto ya riadoh ya tirakat itu.
Tirakat ya dari kata toriko. Riko ya. Jadi ya dengan puasa, dengan menahan keinginan, menahan bicara. Nah, itu yang disebut pinesu topo broto tanapi ing siang ratri. Tanapi itu selalu bersamaan, tidak putus dalam siang dan malam. Siang ratri. Ini tanapi ing siang ratri. Tanapi ing siang ratri. Terus memangun karyana tiasing sasomo. Nah, hasil yang diharapkan tidak untuk dirinya sendiri. Tidak untuk saya tirakat biar menang, saya tirakat biar kaya, tidak. Justru hasil akhirnya adalah membangun karyana tiasing sasomo, itu konteks rahmatan lil alamin. Jadi membangun itu membangun, karyana itu singkatan dari karyo enak alias membuat enak. Karyana tiasing sasomo, tias itu hati, sasomo itu sesama, dan tidak hanya manusia tapi sesama makhluk Tuhan. Sehingga itu konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Nah, inilah konsep pendiri Mataram Islam ini. Mesu budi tarak broto lalu menahan nafsu itu tidak untuk kepentingan duniawi. Kan ada orang bertapa untuk sakti misalnya, atau untuk menang gitu kan. Tapi justru lebih ke rahmatal alamin. Nah, di hasil akhirnya ditujukan untuk membangun karyana tihasing sasomo. Nah, ini salah satu contoh dari karya-karya yang sampai sekarang, bahkan sampai Caturuska Sagotro itu ya, 4 proje yang pecahan dari Mataram Islam ini tetap merujuk ke meneladani dari Eyang Panembahan itu Senopati. Itunya di situ ya, landasan ya. Landasan ideal.